Permisi, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalenata. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok sistem cerdas kami. Pengertian tentang Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana objek fisik seperti perangkat elektronik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan sensor dapat saling terhubung melalui internet untuk saling bertukar data tanpa memerlukan interaksi manusia secara langsung. Dalam sistem cerdas IoT, memungkinkan berbagai perangkat bekerja secara otomatis dan terintegrasi menggunakan data real time, sehingga meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas. Kemudian ada arsitektur IoT. Arsitektur IoT secara umum terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu perception layer atau lapisan persepsi, kemudian ada network layer atau lapisan jaringan. Lapisan jaringan ini merupakan mentransmisikan data dari perangkat ke pusat pemrosesan melalui koneksi internet, wifi, bluetooth, 5G, dan sebagainya. Kemudian ada processing layer atau lapisan pemrosesan middleware, bertugas memproses, menganalisis, dan menyimpan data. Biasanya melibatkan teknologi cloud computing atau AI. Kemudian ada application layer atau lapisan aplikasi, menyediakan layanan khusus sesuai kebutuhan pengguna seperti smart home, smart health, smart city, dan lain-lain. Kemudian ada unsur-unsur IoT. Beberapa unsur utama yang membentuk sistem IoT antara lain sensor dan perangkat untuk mengumpulkan data seperti suhu, tekanan, lokasi, gerakan, dan lain-lain. Ada konektivitas seperti Wi-Fi, 4G, dan 5G, atau LoRa dan Zigbee untuk komunikasi antar perangkat. Kemudian ada platform data dan cloud sebagai tempat penyimpanan dan analisis data secara terpusat. Kemudian ada antarmuka pengguna atau aplikasi atau dashboard yang memungkinkan pengguna mengontrol dan memantau sistem. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan IoT. Kelebihannya yaitu efisiensi tinggi dalam pengumpulan dan analisis data. Kemudian ada akses jauh terhadap perangkat melalui internet. Kemudian ada penghematan waktu dan biaya operasional. Kemudian ada meningkatkan kenyamanan hidup pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kekurangannya yaitu ancaman keamanan dan privasi data yang dikirim dan disimpan secara online. Kemudian ada ketergantungan terhadap konektivitas dan infrastruktur jaringan. Kemudian ada kompleksitas dalam integrasi dalam sistem dari berbagai produsen perangkat. Kemudian ada biaya awal tinggi untuk instalasi dan pengembangan. Di sini saya akan jelaskan tentang dampak IoT terhadap masyarakat dan lingkungan. Dampak IoT ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif meliputi perbaikan layanan publik melalui smart city atau lampu jalan otomatis, sistem parkir pintar, dan masih banyak lagi atau dan lain-lain. Pengembangan ekonomi digital dan munculnya lapangan kerja baru dalam bidang teknologi juga. Kesehatan dan keselamatan yang lebih baik seperti pemantauan pasien secara otomatis. Itu di dampak positif. Berikutnya dampak negatif. Dampak negatif mengurangi lapangan kerja tradisional karena otomatisasi. Peningkatan risiko kejahatan cyber seperti peretasan dan penyalahgunaan data pribadi. Masalah lingkungan dari limbah elektronik atau e-website.
akibat siklus perangkat yang singkat. Berikutnya kesimpulan. Kesimpulan dari dampak tersebut adalah IoT adalah tulang punggung dari berbagai sistem cerdas yang menjadi fondasi teknologi masa depan dengan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan IoT. IoT akan terus berkembang pesat, namun tantangan terkait keamanan, privasi, dan dampak sosial juga perlu mendapat perhatian serius. Pengembangan IoT harus dibarengi dengan regulasi yang kuat dan strategis. Keberlanjutan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi manusia dan lingkungannya.